Di sini saya Koed Yudi Mutasim akan menjelaskan tentang ASN mewujudkan smart governance di unit kerja. Di sini ada 3 isu yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sistem pengisian IKM belum efektif dan maksimal. Data IKM sendiri ini adalah faktor penilaian krusial pada kinerja UPT Kendari. Hal ini dapat menunjukkan performa berjalannya di UPT Kendari, terutama mengacu pada nilai dasar berorientasi pelayanan. Data dan fakta yang ada saat ini adalah: 1. Belum semua tamu mengisi IKM yang disediakan. Lalu yang kedua, proses pengisian IKM membutuhkan waktu. Dan yang ketiga adalah penarikan data IKM belum representatif. Apa yang terjadi jika ini tidak segera diatasi? Yang pertama, penerapan nilai dasar berorientasi pelayanan tidak dapat dinilai secara efektif. Lalu yang kedua, data yang terkumpul bisa jadi kurang kredibel dan real time. Lalu yang ketiga, penurunan kualitas layanan di unit kerja. Untuk isu yang kedua adalah belum adanya sistem inventarisasi internal. Di UPT BKN Kendari sendiri masih sangat manual. Kita hanya mengandalkan data yang ada dengan meminta kepada Kanrek. Hal ini menyebabkan kurang sejalan nilai dasar ASN kompeten dan adaptif. Akibatnya, monitoring aset tidak terorganisasi dan rawan human error. Data dan fakta yang berjalan. 1. Belum ada sistem inventarisasi internal yang memadai. Lalu yang kedua, kesulitan mendata dan memantau aset yang ada. Ketiga, tidak dapat melakukan update data aset inventarisasi secara real time. Dampak jika tidak diatasi: 1. Pengelolaan aset tidak efisien dan banyak error terjadi. 2. Terganggu pelayanan tes karena sarana terkait tidak terawat baik. Dan yang ketiga, perwujudan smart governance terhambat. Untuk isu yang ketiga adalah layouting belum mendukung pelaksanaan tes. UPT BKN Kendari sendiri ini luangnya sangat kecil dan terbatas. Hal ini menyebabkan keterbatasan ruang dan kita tidak bisa berjalan secara maksimal, efektif, dan efisien. Data yang fakta berjalan. 1. Ruangan terbatas membuat alur jalan peserta kurang maksimal dan efisien. Lalu yang kedua, tata letak loker kurang maksimal menyebabkan antrian panjang. Yang ketiga, alur jalan peserta keluar masuk yang berpapasan dan bertabrakan. Dampak yang terjadi jika tidak segera diatasi: 1. Munculnya antrian panjang karena keterbatasan ruang. Kedua, antrian panjang membuat jam pelayanan semakin molor. Dan yang ketiga, peserta tes akan merasa kurang nyaman. Dari 3 isu di atas, saya menentukan isu yang kedua terkait belum adanya sistem inventarisasi internal menjadi isu paling prioritas dan harus segera diatasi. Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi isu tersebut? Rekomendasi dari saya sendiri adalah: 1. Koordinasi dan meminta data inventarisasi terbaru dari Kanrek terkait aset. Lalu yang kedua, dimonitoring dan dilakukan pengecekan ulang antara data yang didapat tadi dengan aset BMN yang ada di UPT BKN Kendari. Lalu yang ketiga, membuat update data inventarisasi terbaru terkait semua aset yang ada, masuk data kondisi barang, lokasi barang, kode barang, dan jumlah barang. Lalu belajar modul sistem pengelolaan inventarisasi yang bisa ditemui secara online. Selanjutnya, mengimplementasikan ilmu yang didapat dan membuat sistem tata kelola aset dan inventarisasi dengan tetap berkoordinasi kepada pimpinan unit kerja. Lalu yang terakhir, bisa penyelarasan dan penginputan data inventarisasi terbaru yang sudah update dengan sistem pengelolaan inventarisasi internal yang sudah dibangun. Kesimpulannya, 1. Kita sebagai ASN wajib memiliki kesadaran dan kepekaan mendalam terkait kondisi di dalam unit kerja masing-masing. Lalu yang kedua, literasi digital merupakan salah satu skill set yang menjadi wajib dimiliki oleh ASN guna mencapai digitalisasi sistem pemerintahan menuju smart governance. Yang ketiga, kesadaran ASN akan perlunya kontribusi aktif di lingkungan unit kerja harus ditekankan, khususnya dalam bidang penguatan digitalisasi dan upaya penerapan smart governance. Sekian dari saya, terima kasih.